Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nenengah Cahyo Maharani, nomor absen 41 dari kelas 11-5. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas video yang membahas sebuah artikel penting yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Dalam artikel tersebut terdapat 4 buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dibahas pada artikel tersebut? Artikel ini membahas bagaimana Pancasila sebagai dasar negara menghadapi tantangan berat di era digital. Saat ini, arus informasi dari internet sangat cepat dan tidak semuanya bermanfaat. Banyak ideologi asing masuk dengan mudah, seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme yang berlebihan, dan pola pikir individualis. Ideologi tersebut sering bertentangan dengan nilai Pancasila. Artikel juga menyoroti bagaimana media sosial memicu polarisasi. Banyak masyarakat saling menghina atau menyerang hanya karena perbedaan pandangan politik atau agama. Hal ini jelas mengancam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Selain itu, era digital menumbuhkan budaya konsumerisme dan individualisme, membuat banyak orang lebih mementingkan diri sendiri dan melupakan nilai gotong royong. Permasalahan berikutnya adalah maraknya hoaks dan disinformasi. Berita palsu menyebar lebih cepat daripada klarifikasinya, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Regulasi pemerintah pun tidak selalu mampu mengejar kecepatan teknologi. Sementara itu, generasi muda dinilai mulai menjauh dari Pancasila karena pembelajarannya yang dianggap kurang menarik dibandingkan dengan konten digital yang selalu menghibur. Bukti nyata, Kominfo mencatat lebih dari 11.000 hoaks sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Terutama terkait politik dan agama. Survei Kata Data 2024 menunjukkan bahwa 69% masyarakat Indonesia masih kesulitan membedakan informasi asli dan palsu. Banyak konflik digital viral seperti perbedaan politik yang terpecah menjadi cebong dan kampret beberapa tahun lalu. Bukti nyata polarisasi. Pertanyaan yang nomor 2, kenapa bisa terjadi permasalahan tersebut? Ada beberapa penyebab utama. Yang pertama, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Masyarakat tidak punya waktu mempersiapkan diri menghadapi banjirnya informasi. Akibat banyak orang yang mudah percaya pada hoaks dan propaganda. Selanjutnya yang nomor 2, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah. Banyak orang yang belum mampu memverifikasi informasi, sehingga media sosial sering menjadi tempat penyebaran fitnah dan kebencian. Yang ketiga, pendidikan Pancasila dianggap kurang menarik, terlalu teoritis, dan kurang relevan dengan kehidupan nyata. Siswa mempelajari Pancasila hanya untuk nilai, bukan untuk diamalkan. Nomor 4, algoritma media sosial memperkuat polarisasi. Konten yang muncul lebih sering karena dianggap paling menarik oleh sistem. Yang kelima, regulasi pemerintah belum sepenuhnya mampu mengawasi seluruh ruang digital. Teknologi berkembang dalam hitungan detik, sementara aturan harus melalui proses panjang. Selanjutnya ada yang nomor 6, konten hiburan jauh lebih dominan dibandingkan konten edukasi. Generasi muda akhirnya lebih memilih hiburan, gaming, challenge, TikTok, dan tren viral daripada memahami nilai kebangsaan. Bukti nyatanya yaitu data We Are Social 2024
Rata-rata orang Indonesia menggunakan media sosial selama 3 jam 5 menit per hari. Salah satu tertinggi di dunia. Banyak kasus penipuan digital, phishing, judi online, pinjol ilegal yang meningkat karena rendahnya literasi digital yang lemah regulasi. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana solusi solutif yang bisa Anda tawarkan sebagai generasi muda terhadap permasalahan yang dibahas pada artikel tersebut? Sebagai generasi muda, kita punya peran penting untuk menjaga relevansi Pancasila. Berikut solusi konkret. Yang pertama, tingkatkan literasi digital, biasakan cek ulang informasi melalui sumber resmi sebelum percaya atau sebelum membagikannya. Yang nomor 2, gunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Buat konten positif, edukatif, atau yang mencerminkan toleransi dan persatuan. Yang ketiga, bangun komunitas digital positif seperti grup belajar anti hoax, forum diskusi mengenai toleransi atau gerakan kampanye persatuan. Yang nomor 4, hindari debat tidak sehat di media sosial. Kita harus menjadi generasi yang damai, terbuka, berdialog, dan menghargai perbedaan. Yang nomor 5, dukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ruang digital. Laporkan akun yang menyebarkan radikalisme, ujaran kebencian, atau hoaks berbahaya. Yang nomor 6, mempraktikkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menghargai perbedaan agama, membantu teman tanpa pamrih, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, bersikap adil dan menghargai setiap manusia. Bukti nyatanya adalah sudah banyak gerakan anak muda seperti Anti Hoax ID, Literasi Digital, Kominfo, dan komunitas kreator TikTok yang membuat konten edukasi bertema persatuan. Banyak sekolah membuat proyek P5 yaitu Profil Pancasila sebagai program penguatan karakter. Selanjutnya, ada pertanyaan nomor 4. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari permasalahan tersebut pada artikel tersebut, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah sedang menghadapi tantangan berat di era digital, arus informasi yang tidak terkendali, polarisasi, hoaks, individualisme, dan lemahnya regulasi dapat mengancam nilai-nilai kebangsaan. Namun dengan penguatan literasi digital, penyebaran konten positif, dukungan terhadap regulasi, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, generasi muda dapat menjadi benteng utama dalam menjaga Pancasila tetap relevan di zaman modern. Jika seluruh masyarakat bekerja sama, Pancasila akan tetap menjadi dasar negara yang kokoh meskipun dunia digital terus berkembang. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai tantangan Pancasila di era digital. Walaupun tantangan era digital begitu besar, kita sebagai generasi muda tetap bisa menjadi peran aktif menjaga persatuan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.